Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala an-nahara ma'asyan lil bashar wal lailu rahatan lil anam walladzi ja'ala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Salatan wa salaman ila habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, Zat yang maha pengatur dari barat sampai ke timur. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan perjuangannya kita bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Sahabat fillah, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di tengah wabah COVID-19 ini kita selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta diberikan rezeki yang berlimpah dan bermanfaat serta berkah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat fillah, alhamdulillah kita dapat merasakan bulan suci Ramadan, yang mana di bulan suci Ramadan ini satu kali sholat fardunya saja itu pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan bulan biasa. Maka marilah kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan gegap gempita, dengan penuh kehusyuan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyia-nyiakan bulan suci Ramadan, insyaallah ya teman-teman. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim walaupun via online, tapi mudah-mudahan kita bisa meraup ilmu yang berkah, tentunya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, hari ini insya Allah saya akan membahas tentang salah seorang sahabat muslimah yang begitu luar biasa indah akhlaknya, yang pastinya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ummu Sulaim, Sayyidah Ghumaisah binti Milhan. Mungkin dari kita jarang yang mendengar siapa itu Sayyidah Ghumaisah. Padahal beliau adalah salah seorang sahabat muslimah yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW, dan kita pun patut mencontoh daripada teladannya Sayyidah Ghumaisah. Sayyidah Ghumaisah atau yang dikenal dengan Ummu Sulaim ini, beliau adalah seorang wanita yang maharnya terbaik. Kenapa bisa terbaik? Mari kita dengarkan kisah Sayyidah Ghumaisah. Sahabat fillah, ketika Islam menyinari Jazirah Arab, Sayyidah Ghumaisah berusia 40 tahun. Ia hidup dengan suaminya, yaitu Malik bin Nadar. Ketika Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair sebagai seorang dai yang menyampaikan ajaran agama Islam di kota Yasrib, atau yang kita kenal dengan kota Madinah, Sayyidah Ghumaisah merasa tertarik dengan ajaran agama Islam. Lalu ia pun menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam, mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah. Ia pun mengajak Malik bin Nadar, yaitu suaminya, untuk ikut ajaran agama Islam. Namun Malik bin Nadar merasa bahwa ajaran agama Islam ini bukanlah ajaran yang tepat. Padahal Sayyidah Ghumaisah telah memberikan ajaran-ajaran yang sangat masuk akal dan pastinya meyakinkan hati Malik bin Nadar. Namun sepertinya ajaran nenek moyangnya sangat melekat pada hatinya, sehingga ia pun pergi ke negeri Syam meninggalkan Sayyidah Ghumaisah. Dan ia pun meninggal ketika di negeri Syam. Akhirnya Sayyidah Ghumaisah pun menjadi seorang janda. Kabar bahwa Sayyidah Ghumaisah menjadi seorang janda telah menyebar di seantero kota Yasrib. Akhirnya tidak sedikit laki-laki yang ingin meminang Sayyidah Ghumaisah, termasuk Zaid bin Sahal. Namun ada keraguan dalam hati Zaid bin Sahal, karena ia masih seorang kafir dan Sayyidah Ghumaisah adalah seorang muslimah. Namun Abi Thalhah pun memberanikan diri untuk datang meminang Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim pun berkata, "Wahai Abi Thalhah,
tidak ada satu orang pun wanita yang akan menolaknya. Namun, aku adalah seorang muslimah dan engkau adalah seorang musyrik. Tidak halal bagiku untuk menikahi seorang musyrik. Apabila kamu menerima ajaran agama Islam, maka itulah maharku. Subhanallah. Jadi sahabat fillah, kenapa Sayyidah Gumaisyah disebut sebagai wanita yang terbaik maharnya? Karena Islam adalah mahar dari Ummu Sulaim. Jadi itulah pembelajaran yang bisa kita ambil daripada kisah Ummu Sulaim. Setelah itu mereka pun hidup bahagia dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Namun ketika Abi Thalha melakukan sebuah perjalanan, anak mereka jatuh sakit, dan setelah jatuh sakit, anak mereka pun meninggal. Qadarullah wa masyafa'al. Tapi begitu tegar Ummu Sulaim, ia berkata kepada kerabatnya, jangan ada satu orang pun yang memberitahu Abu Thalha, sampai aku sendiri yang memberitahunya. Ketika Abi Thalha datang, Ummu Sulaim langsung menyambut dengan senyuman yang cantik, dan ia pun melayani Abi Thalha sampai Abi Thalha merasa kenyang, merasa nyaman. Ketika Abi Thalha menanyakan tentang putranya, Ummu Sulaim pun mengalihkan pembicaraan. Setelah terlihat Abi Thalha benar-benar nyaman, benar-benar fresh setelah perjalanan, baru Ummu Sulaim berkata kepada Abi Thalha, wahai Abi Thalha, pernahkah kamu mendengar suatu kaum ketika kaum itu dipinjamkan suatu barang dan barang itu akan diambil kembali oleh pemiliknya, namun kaum itu menolaknya? Lalu Abi Thalha pun berkata, tentu tidak wahai Ummu Sulaim. Kenapa engkau berkata seperti itu? Dan ternyata Ummu Sulaim pun menceritakan apa yang terjadi. Wahai Abi Thalha, sesungguhnya anak kita telah diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik yang sesungguhnya. Akhirnya Abi Thalha pun menerima dengan ikhlas apa yang telah terjadi kepada keluarganya. Coba, kalau misalkan kita berada di posisi tersebut, maka apa yang terjadi? Pastinya kita tidak akan kuat. Kita tidak setegar Ummu Sulaim. Namun Ummu Sulaim, ia tidak melihatkan kesedihannya kepada suaminya sampai suaminya benar-benar nyaman, karena pastinya lelah setelah melakukan perjalanan. Ia bercerita setelah Abi Thalha merasa nyaman, merasa enak, baru ia bercerita. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita bisa benar-benar mengambil cerita daripada akhlak Ummu Sulaim, insyaallah. Sahabat fillah, Sayyidah Gumaisyah juga terkenal dengan perjuangannya di medan juang. Ia mewarnai kedua tangannya dengan lumuran darah para syuhada yang terluka di medan juang. Entah berapa bejana air yang ia bawa untuk melepaskan dahaga para prajurit di medan juang. Ia pun membawa perbekalan makanan dan membetulkan busur panah. Subhanallah. Semoga kita semua dapat meneladani perjuangan daripada Sayyidah Gumaisyah. Begitu indah akhlaknya kepada suaminya, begitu besar perjuangannya dalam mendidik anak-anaknya. Dan di akhir hayatnya, Rasulullah SAW berkata bahwa Rasulullah pernah bermimpi ketika Rasulullah masuk ke dalam surga. Ia mendengar sebuah derap langkah. Ketika Rasulullah bertanya, derap langkah siapakah itu? Ia menjawab, aku adalah Gumaisyah binti Milhan, ibunda Anas bin Malik. Subhanallah. Tidak sia-sia perjuangan Sayyidah Gumaisyah, karena surgalah balasannya. Ini ada sebuah puisi yang dikarang langsung oleh Buya Zahid khusus untuk Sayyidah Gumaisyah. Teruntuk seorang wanita mulia, Ummu Sulaim, Sayyidah Gumaisyah binti Milhan. Engkau menjadi suri tauladan bagi para wanita.
yang senantiasa mengutamakan keyakinan lebih dari seisi dunia. Sayyidah Gumaiso binti Milhan radhiyallahu anha, hingga di suatu ketika telah datang kepadamu seorang pria membawa harta dan juga tahta, tapi engkau menginginkan agama darinya, agar tiada terasa beban kehidupan dunia selama berkhidmat untuk baginda mulia. Wahai wanita yang penuh cinta, akhlakmu memancarkan cahaya indah mempesona, menenteramkan hati dan jiwa yang hampa. Taatmu kepada Allah dan Rasul-Nya di dunia telah menyampaikan telapak kakimu hingga ke surga. Kini kususui jejak khidmatmu untuk Rasul-Nya yang telah membawa keberkahan untukmu dan keluarga. Terima kasih telah mengajarkan kami agar senantiasa ikhlas dan rela dalam mengkhidmatkan diri di jalan Allah dan Rasul-Nya, yang kelak akan membawa kemuliaan di dunia juga akhiratnya. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk menjadi ibu terbaik bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk menjaga akhlak kita seperti Sayyidah Gumaiso binti Milhan. Terima kasih sahabat fillah, semoga ilmu ini membawakan manfaat untuk teman-teman semuanya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kelebihan itu datangnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.